Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Herlianja Raja. Kali ini kita akan menjelaskan tentang proxy server. Berikut adalah penjelasannya. Internet adalah jaringan pribadi yang sangat dilindungi oleh banyak perangkat jaringan yang berbeda, seperti reader, firewall, proxy server, DM2, Honeynet, IPS, dan IDS. Diagram ini adalah versi yang terlalu disederhanakan dari kenyataan. Saya mencoba memanik perangkat ini bersama-sama dalam urutan yang wajar hanya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Hari ini topik saya adalah proxy server. Proxy server adalah mediator antara jaringan eksternal dan internal, menyaring semua lalu lintas masuk dan keluar. Proxy server memiliki setidaknya 5 fungsi. 1. Proxy server bertindak sebagai agen atas nama kliennya ketika klien membuat permintaan ke server webnya. Misalnya, proxy server gunakan alamat IP sendiri untuk menggantikan alamat IP kliennya. Ketika halaman dikembalikan, proxy server meneruskan ke klien dengan cara ini. Proxy server adalah IP address kliennya. Fungsi ini disebut terjemahan alamat jaringan, atau jaringan ini lebih sering dilakukan dengan router atau firewall. Fungsi kedua, proxy server adalah dapat bertindak sebagai mesin cacing, misalnya memanjat Firefox versi terbaru. Yang pertama kali diperiksa proxy adalah uang tunai. Sebelum menemukannya di penyimpanan, saya izinkan saya mengunduh salinan dari internet. Proxy server akan pergi ke situs web Mozilla dan unduh perangkat lunaknya. Kemudian salinannya ke klien A, dan itu menyimpan salinan dia adalah cache. Selanjutnya, ketika klien diminta untuk salinan Firefox, proxy server memeriksa cachenya di sini, dan kali ini proxy akan memberikan klien B salinan langsung dari cachenya tanpa harus pergi ke situs Mozilla, sehingga mengurangi lalu lintas jaringan dan meningkatkan kinerja jaringan. Fungsi ketiga, proxy server dapat mengontrol lalu lintas baik masuk dan keluar. Misalnya, jika perusahaan melarang karyawan pergi ke beberapa situs media sosial seperti Facebook atau YouTube selama jam kerja, dia cukup menggunakan proxy server untuk datang ke lalu lintas keluar. Ini dapat dengan mudah diatur hanya dengan memblokir alamat IP situs media sosial. Fungsi keempat, proxy server dapat melacak semua lalu lintas baik keluar dan masuk. Terakhir, fungsi kelima, tetapi tidak sedikit proxy server dapat diatur untuk melewati firewall. Fungsi ini sangat berbeda dari pengaturan normal yang saya sebutkan dari sini. Adalah skenario. Misalkan saya duduk di kantor sekolah, saya menggunakan jaringan sekolah saya. Mungkin dan saya ingin memeriksa Facebook saya, tetapi setelah saya memblokir situs Facebook, saya tidak dapat terhubung dengan Facebook saya. Tetapi saya sangat bertekad dan mengganggu, jadi saya pergi untuk memblok proxy server dan menginstal di galeri saya dan bekerja siang dan malam sehingga berfungsi dengan baik. Sekarang saya kembali ke kantor sekolah saya lagi dan menggunakan jaringan pribadi sekolah saya. Kali ini saya tidak pergi ke situs Facebook. Secara
langsung, melainkan saya masuk ke server latihan, saya diarahi dan meminta proxy server saya ke Facebook. Dan mereka proxy server saya melawan Facebook selama sekolah saya tidak memblokir proxy server saya. Saya tidak akan memiliki masalah ketika mengecek Facebook saya dengan proxy. Metode ini disebut melewati firewall atau memanjat tembok besar. Perlu diingat ada banyak jenis proxy server dengan banyak fungsi berbeda. Saya harap video ini membantu Anda untuk memahami dasarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.